Assalamualaikum, Sobat Iman, apa Anda tahu kaum apa yang pertama kali menyembah berhala? Dan apa saja nama berhalanya itu? Mohon untuk like, komen dan subscribe, semoga kita selalu dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kaum yang mula-mula menyembah berhala, terdapat perbedaan dari para alim ulama. Beberapa, ada yang mengatakan, adalah kejadiannya antara Nabi Adam sampai Nabi Nuh alaihi wasallam. Tetapi secara mayoritas berpendapat adalah kaum Nabi Nuh yang pertama menyembah berhala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Nuh alaihi wasallam sebagai rasul untuk memberi peringatan kaumnya. Bahkan Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama berhala yang disembah kaum Nabi Nuh adalah 1. Wat, berhala yang dianggap sebagai Tuhan lelaki. 2. Suwa, berhala yang dianggap sebagai Tuhan perempuan. 3. Yakhuts, berhala yang dianggap sebagai Tuhan singa. 4. Yau, berhala yang dianggap sebagai Tuhan kuda. Kelima adalah Nasr. Al-Quran menyebutkan hal ini dalam surah Nuh ayat 23. Mereka berkata, jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu dan jangan kamu tinggalkan Wat, Suwa, Yakhuts, Ya'uq, dan Nasr. Beberapa riwayat sejarah menyatakan bahwa asal-usul Tuhan-Tuhan ini sebenarnya adalah manusia yang soleh. Salah satu riwayat mengatakan, Wat adalah anak dari Nabi Adam. Nabi Adam memiliki 20 anak lelaki dan 20 anak perempuan. Beberapa nama yang diriwayatkan adalah Qabil, Habil, Solih, Abdurrahman, Abdul Harits dan Wat atau yang disebut Syits. Adapun Suwa, Yakhuts, Ya'uq dan Nasr, ada yang menyebutkan mereka adalah anak Wat, ada pula yang menyatakan mereka adalah saudara Wat. Rentang waktu antara Adam dan Nabi Nuh adalah 10 kurun atau 10 abad. Jika kurun yang dimaksud Nabi Shallallahu alaihi wasallam tersebut adalah 100 tahun, maka Nabi Nuh diutus menjadi rasul 1000 tahun setelah Adam. Di masa antara inilah kehidupan manusia mulai berkembang. Pada masa awal keturunannya, mereka mengikuti ajaran Nabi Adam. Bahkan Qabil yang dikisahkan membunuh saudaranya pun seorang muslim. Wat atau Syits sendiri adalah anak Adam yang sangat soleh. Dia ditokohkan di tengah saudara-saudaranya dan paling berbakti kepada Nabi Adam. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan, suatu ketika ada obrolan tentang Yazid bin Al-Muhallab di dekat Abu Ja'far Al-Bakir saat beliau sedang salat. Setelah selesai salat, Abu Ja'far mendekat dan berkata, kalian membicarakan Yazid bin Al-Muhallab. Dia itu dibunuh di tempat pertama disembahnya Tuhan selain Allah, yaitu Wat. Dia dahulunya adalah muslim yang soleh, yang sangat dicintai kaumnya. Pasca kematiannya, mereka berkumpul di kuburnya dan bersedih. Melihat hal itu, iblis melihat peluang menyesatkan manusia, lalu dia menjelma menjadi manusia, dan mendatangi mereka untuk memberi nasihat. Dia berkata kepada mereka, aku melihat kesedihan kalian akan orang ini. Maukah kalian aku lukiskan wajah yang serupa dengannya di tempat ibadah kalian agar kalian dapat mengingatnya? Orang-orang menjawab, ya silakan. Iblis pun memahat patung yang serupa dengan Wat dan meletakkannya di tempat ibadah mereka. Iblis melihat betapa seringnya mereka mengingat Wat. Iblis kembali menawarkan, maukah aku buatkan patung yang serupa dengan itu untuk ditempatkan di rumah-rumah kalian agar kalian bisa lebih sering mengingatnya? Mereka menjawab, ya. Lalu iblis pun membuat patung-patung yang serupa dengan Wat untuk setiap rumah. Lihatlah begitu halusnya iblis menyesatkan manusia. Tradisi mengenang Wat ini berlanjut dari generasi ke generasi. Dan pada generasi yang jauh, akhirnya patung Wat disembah. Karena generasi berikutnya tidak paham maksud adanya patung itu dibuat. Yang semula dibuat dengan tujuan agar lebih semangat ibadah dan mengenang orang alim, malah disembah oleh generasi berikutnya. Penyembahan berhala semakin merajalela. Tidak hanya patung Wat saja yang dipertuhankan, tapi juga patung-patung lain seperti Suwa, Yakhuts, Ya'uq dan Nasr.
Mereka percaya bahwa menyembah berhala dapat membawa kebaikan dan menolak bala. Sebagai hukuman atas perbuatan kaum Nabi Nuh, Allah menurunkan azab berupa banjir besar yang menenggelamkan mereka. Dalam riwayat lainnya, yang isinya hampir sama disebutkan oleh Ibnu Abbas mengatakan, Wat, Suwa, Yakhuts, Ya'uq dan Nasr adalah nama orang-orang soleh dari kalangan kaum Nabi Nuh alaihi salam. Ketika mereka meninggal, setan memberikan intuisi kepada kaumnya agar berkumpul di majelis-majelis, tempat para ulama itu sering mengadakan perkumpulan, dengan memasang berhala-berhala berupa patung mereka. Mereka memberi nama berhala-berhala itu dengan nama orang-orang soleh tersebut. Akibatnya generasi setelahnya tidak tahu maksud dibuatnya berhala itu, dan kurangnya ilmu dan bujukan setan. Akhirnya patung itu disembah karena bisikan setan. Berhala atau patung memiliki stigma negatif dalam Islam. Pasalnya pada masa-masa sebelum Islam datang, berhala atau patung menjadi sesembahan. Maka dari itu, pada masa Fathul Makkah, benda yang pertama kali dihancurkan adalah berhala, agar tidak dijadikan lagi menjadi sesembahan. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun melarang Muslim untuk menyimpan berhala di rumahnya. Hal ini tidak bukan adalah bentuk preventif Rasul agar berhala itu tidak dijadikan sesembahan di kemudian hari. Lalu sejak kapan patung atau berhala menjadi sesembahan dalam sejarah Arab? Dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, dijelaskan bahwa berhala menjadi sesembahan pertama kali adalah pada masa Nabi Nuh alaihi wasallam. Pada masa itu, kaum Nabi Nuh telah memiliki berhala. Bahkan berhala tersebut telah tersebar di kalangan orang Arab, yang dipusatkan di setiap kaum. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, berkata, berhala-berhala yang dahulu diagungkan oleh kaum Nabi Nuh, di kemudian hari tersebar di bangsa Arab. Rincian penyebaran berhala sebagai berikut. Wat menjadi berhala untuk kaum Kal di Daumatul Jandal, Suwa untuk Bani Husail, Yaquts untuk Murad dan Bani Gutaif di Jauf, tepatnya di Sabah. Adapun Ya'uq adalah untuk Bani Hamdan, sedangkan Nasr untuk Himyar keluarga Zulkala. Itulah nama-nama orang saleh dari kaum Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, setan membisikkan kaum itu untuk mendirikan berhala pada majelis mereka, dan menamakannya dengan nama orang-orang saleh itu. Maka mereka pun melakukan hal itu, dan saat itu berhala-berhala itu belum disembah hingga mereka wafat. Sesudah itu, setelah ilmu tiada, maka berhala-berhala itu pun disembah. Kitab Sahih Bukhari. Hadis ini sedikitnya telah membukakan informasi kepada kita terkait kapan berhala-berhala itu ada. Hal ini diperkuat dengan pendapat Al-Faqih yang menyebutkan bahwa berhala pertama kali dibuat pada masa Nabi Nuh alaihi wasallam. Al-Faqih, sebagaimana dikutip As-Suyuti dalam Ad-Durarul Mansur, menyebutkan bahwa pada masa itu, seorang anak yang rindu kepada orang tuanya yang meninggal dunia mulai membuat patung-patung yang mirip dengan wajah orang tuanya. Patung-patung tersebut dibuat karena anak dan keluarganya tidak mampu memupuk sifat sabar saat ditinggal mati oleh ayahnya. Ketika rindu, anak-anak tersebut memandangi patung-patung yang mirip orang tuanya tersebut, hingga sampai dia pun meninggal. Peristiwa seperti ini berlangsung secara turun-temurun, hingga anak cucunya menganggap bahwa patung-patung itu disembah sebagai Tuhan. Lihat As-Suyuti, Ad-Durarul Mansur. Dari kisah ini, ada beberapa poin penting yang perlu kita ambil pelajaran. Pertama, mengenai tipu daya iblis. Untuk membentuk sebuah dosa terbesar berupa syirik, iblis tidak secara langsung menyuruh manusia menyembah selain Allah. Dengan halus, iblis akan justru membantu ibadah mereka dengan cara membuatkan lukisan dan patung untuk mengenang leluhur yang solih. Dan benar, lukisan dan patung ini awalnya memang tidak disembah dan semakin menambah semangat dalam ibadah. Iblis tidak langsung memetik buahnya. Buah kesyirikan itu matang setelah berlalu beberapa generasi, dan distorsi sejarah, atau pembelokan sejarah yang tentu sponsornya adalah iblis laknatullah alaih, secara sistematis dilakukan, dari sekadar untuk mengenang leluhur, menjadi menyembah para leluhur.
Mengetahui efektivitas pola ini, iblis dan setan pun terus menggunakan metode ini dan mengembangkannya. Penyembahan Uzair dan Isa oleh kaum Yahudi dan Nasrani pun tidak jauh-jauh dari metode ini. Awalnya, kaum Nasrani mengimani Isa sebagai rasul, yang kemudian diangkat ke langit. Namun lambat laun, persepsi ini dirusak, sembari dibangun ulang, dengan menyusupkan keyakinan bahwa Isa adalah anak Tuhan, atau penjelmaan lain dari Tuhan. Perbuatan bid'ah pun sama, awalnya dilakukan para moyang sebagai bagian dari budaya, tapi kemudian setan memasukkannya ke dalam ritual ibadah, dan keyakinan. Lata yang disembah kaum musyrik, dahulunya, adalah orang baik, yang senantiasa menggiling gandum, untuk disedekahkan kepada orang-orang yang berhaji. Tapi akhirnya, disembah oleh kaum Quraisy karena disesatkan, oleh iblis laknatullah. Pelajaran kedua, mengenai susahnya, dakwah di tengah kaum Nuh. Pernahkah kita bertanya, mengapa dakwah Nabi Nuh, selama 950 tahun, hanya menghasilkan belasan pengikut? Dengan ini, tidak ada penghalang lain, selain faktor kaum Nuh, yang memang luar biasa keras kepalanya. Tapi sekeras apapun manusia, bukankah ada kemungkinan, generasi selanjutnya bisa lebih lunak dan moderat? Dan bukankah Nabi Nuh berdakwah dari generasi ke generasi? Ternyata, Ibnu Katsir menyebutkan, faktor utama, mengapa kaum Nuh begitu susah didakwai adalah, karena mereka secara konsisten, mewariskan kekufuran kepada generasi setelahnya. Dikisahkan, bahwa setiap kali seorang anak mulai berakal, orang tuanya pasti mendoktrin anaknya agar jangan mempercayai Nuh dan pengikutnya. Doktrin ini, terus dicecar sampai dewasa, hingga menyatu dengan pikiran dan perasaan si anak. Inilah yang menjadi dinding penghalang masuknya iman di hati kaum Nuh. Sebuah kekufuran yang diwariskan secara turun-temurun, ngeri sekali. Kaum Nuh ini, harusnya orang tua, mewariskan budi pekerti dan akhlak yang baik malah mewariskan kekufuran. Pelajaran ketiga, peran orang tua dalam membentuk sebuah generasi memang tak diragukan lagi. Seperti yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa keyakinan anak akan sangat dipengaruhi orang tuanya. Jika mereka menanamkan keimanan, anak akan tumbuh menjadi manusia beriman. Sebaliknya, jika yang mereka tanamkan kekufuran, maka bisa jadi kekufuran akan turun-temurun menjadi akidah dalam silsilah nasabnya, seperti kaum Nabi Nuh alaihi salam yang ingkar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Demikian, kisah kaum pertama, yang menyembah berhala. Semoga kita dan keturunan kita, dijauhkan dari kemusyrikan, dan semoga dalam hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum.